Yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi sebenarnya siapa Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak. Di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Saya sampaikan selamat Pak, sudah terpilih, diberikan amanah menjadi Menteri Koperasi UMKM, Menteri Koperasi Pak, begitu. Kalau dulu Bapak terpilih di periode sebelumnya, rakyat banyak berbisik-bisik, Pak Budi Ari jadi menteri, nggak kaget kita karena orang dekatnya Pak Presiden Jokowi waktu itu Pak ya. Tapi sekarang Bapak terpilih menjadi Menteri Koperasi, ini adalah bukti Bapak orang yang bisa kerja, bukan begitu. Dilecehkan oleh namanya Apple ini Pak, kita bisa menciptakan koperasi-koperasi itu bisa bikin namanya handphone lokal Pak. Apakah tidak bisa? Bisa saja Pak. Kalau negara kita punya ambil peran memblok bagaimana handphone dari luar negeri tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Karena Presiden Prabowo kita lihat punya semangat untuk bagaimana melokalisasi. Wong kendaraan saja bisa, maung saja bisa, masa handphone aja kita tidak bisa, kan begitu Pak. Nah harapan kami itu bisa dilakukan. Tapi kemudian Pak kalau baca soal ramai-ramai Apple tadi, ada ini apa namanya komentar netizen yang menarik Pak. Yaitu soal, wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple, ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri Pak, yaitu Fufu Fafa katanya mereka Pak. Nah mohon maaf Pak Menteri kan pernah di Komdigi Pak ya. Kami ingin tanyakan Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita Pak. Saya kan juga nggak terima Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Nah kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufu Fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak. Nah maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi sebenarnya siapa Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak. Nah terus kemudian yang terakhir soal judol Pak. Soal judol masih terkait dengan tadi pinjol Pak, yang saya sampaikan bahwa pinjol ini lingkaran setan dengan judol Pak. Yang ternyata setelah usut punya usut, ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini Pak, karena sampean tahu bahwa judol ini dampaknya luar biasa Pak, bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya Pak, orang yang terjerat judol ini Pak, yang mereka bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya. Nah maka harapan kami hal ini bisa diselesaikan untuk bagaimana mengklarifikasi itu, yang kemudian kita bisa fokus untuk bagaimana Kementerian Koperasi ke depan bisa lebih baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah kita sudah melihat cuplikan video yang sangat menarik ini, bahwasanya disampaikan para netizen di bawah ini, mantap DPR usut itu menteri yang melindungi Fufu Fafa jadi online. Ya tuntaskan, Fufu Fafa dinanti sesuai yang dikatakan Budi Ari. Nah inilah anggota DPR yang tidak munafik dan berani mengungkapkan keburukan negara ini. Ya Fufu Fafa harus diungkap, jangan ditutupi. Masalah mudah jangan dipersulit. Budi Arief, kamu itu belum layak jadi seorang pembohong publik. Sadar, salam waras damai. Kena blunder masuk perangkap si Budi Ari, jika Allah bongkar tidak bisa siapapun menutupi kasusnya. Cuman heran saja, kasus Fufu Fafa kok diambangkan saja. Ya nggak ada tanda-tanda akan diungkap, sangat mengherankan. Ya harus ditagih janjinya Budi Ari itu, jangan hanya ngeles saja pakai SE 99% milik Gibran. Kok Anda bukan ahli, bilang tidak sekarang, siapa coba, jangan hanya janji. Budi Ari bukan bekerja untuk rakyat, tetapi bekerja untuk Jokowi. Nah gitu doang anggota DPR harus punya nyali, cecer sampai terungkap seterang-terangnya. Antap Pak DPR, ungkap seluas-luasnya biar nggak bikin ngadu di kalangan masyarakat. DPR atau Dewan Perwakilan Rupiah bubarkan saja, tak mau
mengesahkan Undang-Undang Dasar Perampasan Hak, takut amplop tak bisa masuk, amplop berisi amplop untuk foya-foya. Presiden Prabowo bertahap akan reshuffle menteri-menterinya yang menjadi perlindung judol dan pinjol dengan imbalan tertentu, juga menteri-menteri yang menjadi hulu balang fufu fafa dan tidak loyal dengan kebijakan-kebijakan Prabowo. MPR melantik Wapres fufu fafa, MPR yang membatalkan pelantikan lewat si MPR. Budi Ari menyebut fufu fafa bukan milik Gibran. Sampai sekarang Budi Ari tidak bisa membuktikan, berarti milik fufu fafa adalah Budi Ari sendiri. Menyala DPR kita. Semoga semua DPR seperti tegas dan semangat. Kalau orang-orang dekat Mukidi tidak dibuang, jangan harap negara bisa aman. Nah, ini baru anggota tegas tanya, jelas aku suka ini. Kasus fufu fafa gas terus, jangan kasih kendor dan harus dibongkar. Judi only ini Budi Ari banyak tahu dan anaknya buahnya di Kominfo ada yang terlibat. Susah kalau titipan akan dibuangnya atau ditindaknya karena yang nitipnya. Terus fufu fafa dituntut di muka hukum. Masa orang menghina mengejek Presiden Prabowo enggak ditangkap, dibiarkan berkeliaran kemana-mana? Tangkap, penjarakan seberat-beratnya. Pemilik dan perlindungan fufu fafa perusak bangsa. DPR terus bongkar kasus fufu fafa. Kami rakyat kecil selalu mendukung. Inilah anak muda yang atau anggota dewan yang kritis, lanjutkan terus jadi yang kritis untuk perubahan. Momot yang bagus bagi Ibu Menteri Komdigi untuk membersihkan stafnya yang bermasalah, khususnya masalah judol. Jangan ada celah di sedikit pun untuk kecurangan, tutup semua lubang pintu masuk kejahatan. Ya, mantap dan tangkap dan ganti supaya tak ada lagi yang dibicarakan. Hukum pemerintah dan hukum karma berlaku sama dan adil bagi setiap umat ciptaannya. Tangkap fufu fafa, jangan tebang pilih. Rakyat pengen tahu siapa orangnya supaya enak dilihatnya, enak didengarnya juga. Setuju ungkap siapa sebenarnya fufu fafa agar rakyat tahu, tidak jadi fitnah. Semoga DPR periode sekarang atau 2024 sampai 2029 betul-betul berjuang untuk rakyat, artinya berani mengemukan permasalahan yang diderita rakyat dan tidak takut membongkarnya meskipun satu koalisasi dengan Presiden Prabowo. Ya, jangan tembang pilih kebenaran saatnya diungkapkan. Kalau Budi menyatakan fufu fafa bukan Gibran pemiliknya, berarti Budi mengetahui siapa pemiliknya. Wajib dijawab. Gibran dimakzulkan atau mundur akan lebih terhormat, maka kita akan syukuran. Pak Prabowo tangkap fufu fafa dan perlindung fufu fafa biar rakyat puas. Semangat Bapak, terus suarakan kebenaran dan keadilan supaya rakyat Indonesia tidak penasaran siapa sebenarnya pemilik akun fufu fafa itu, pelakunya dan yang melindungi, supaya segera adili. Prabowo segera mencari ganti fufu fafa dengan lebih baik, lebih cerdas dan tidak bikin malu bangsa negara kita. Hanya pengalihan kasus biar korupsi dan UU Tempasan aset terlupakan. Setuju, ya, sangat cerdas ini anggota dewan terus kerja Budi Arya. Setuju kalau Pak Prabowo tangkap fufu fafa biar negara kita ini adil. Mantap Pak. DPR teruslah berjuang demi rakyat dan kebenaran kita. Kalau nggak mau bilang siapa fufu fafa itu, ya biar menteri yang baru yang menyelidikinya, pasti terbongkar nantinya. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga baunya. Nah gitu dong, biar masyarakat percaya. Sampai saat ini nggak ada jawaban. Sudah bulan Desember, suara sang Prabu ini sangat berani dan semangat dan tumbangkan orang-orang yang berbuat meresahkan bangsa kita. Saya yakin teman-teman, tidak mungkin Budi Ari berani berbohong telah blokir judol tanpa sepengetahuan bosnya. Ada menteri di kabinet Prabowo yang seperti Budi Ari ini diibaratkan
diri dalam daging atau musuh dalam selimut yang bisa merusak cita-cita Pak Prabowo ingin membangun bangsa yang sehat dan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Saya takut orang macam ini ada dalam kabinet Prabowo yang disusupkan oleh penipu ulung. Segera singkirkan Pak Prabowo biar Bapak fokus membangun negara ini dan bangsa kita. Nah, segera ungkap akun Fufufafa. Perlu ungkap yang melecehkan simbol negara kita agar tahu para koruptor negara kita. Iya betul, hilangkan judul anak SMA. Saya sudah main judul mahan-mahan demi nyaman amannya Indonesia. Kebatilan dan kejahatan serapi apapun disembunyikan pada akhirnya pasti terbongkar. Benar, Indonesia harus getol jadi produsen industri. Sebagian besar kooperasi di Indonesia tidak lebih dari usaha bank gelap milik para rentenir. Barang titipan Pak, ungkap Fufufafa, usut tuntas agar masyarakat mengetahui siapa sebenarnya pemilik akun itu. Betul, harus benar-benar diselesaikan. Cecer terus itu menteri biar terungkap kebobrokan Kominfo di era dia, termasuk Fufufafa. Ayo Budi, sekarang jelaskan semuanya. Mana janjimu yang katanya akan mengungkapkan? Ini waktunya yang tepat. Kami semua menunggu penjelasan dan klarifikasimu. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini dan terima kasih.